Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Tentu saya harap semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun. Dalam kondisi seperti ini kita harus menjaga imunitas kita. Mungkin pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang membangun rasa percaya diri. Sebelum kita memasuki materi, saya sampaikan dulu tujuannya. Yang pertama, tujuannya adalah peserta didik dapat menganalisis apa sih itu percaya diri. Kemudian, tujuan selanjutnya, peserta didik dapat mengatakan ciri-ciri rasa percaya diri, kemudian manfaat rasa percaya diri. Kemudian selanjutnya, tujuan selanjutnya adalah peserta didik dapat menerapkan rasa percaya dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk materi ya. Apa sih itu percaya diri? Oke, percaya diri adalah yakin atas kemampuan yang mereka miliki, yang kita miliki, serta memiliki pengharapan yang realistis. Sehingga walaupun impian tidak terwujud, mereka masih bisa berpikiran positif dan dapat menerimanya. Kenapa sih rasa percaya diri itu penting buat kita ya, terutama untuk peserta didik atau siswa? Karena jika memiliki rasa percaya diri, itu bisa menunjang untuk menghadapi proses belajar sebagai upaya mengembangkan diri dalam menghadapi masa depan ya. Ciri-ciri orang yang memiliki rasa percaya diri yang pertama yaitu adalah berani tampil beda. Maksudnya, berani tampil beda itu dia berani untuk menunjukkan dirinya. Dalam artian, ini loh saya itu apa adanya seperti ini, saya tidak dibuat-buat. Berani menerima tantangan. Orang yang mempunyai rasa percaya diri, dia berani mencoba sesuatu hal yang baru, yang belum pernah dia lakukan. Ciri yang ketiga adalah asertif. Asertif yaitu adalah kemampuan untuk mengekspresikan diri kita, apa yang kita inginkan. Dalam pendapat kita misalnya, tegas ya, tegas untuk berkata ya, dan untuk berkata tidak tentunya, tapi dengan tidak menyinggung orang lain. Kemudian ciri yang keempat adalah mandiri, yaitu dia yakin atas kemampuannya sehingga dia tidak bergantung dengan orang lain. Ciri yang selanjutnya adalah selalu bereaksi positif dalam menghadapi masalah. Tentu setiap manusia memiliki masalah ya, tapi dia bisa mengelola masalah itu atau bisa mengekspresikan bereaksi sama masalah itu dengan positif. Jadi tidak berlarut-larut. Kalau dia punya masalah itu dia tidak berlarut. Manfaat rasa percaya diri. Manfaat rasa percaya diri itu apa aja? Yang pertama adalah menjadi pribadi yang tahan banting, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain tentunya. Jadi dia memiliki pendirian yang kuat. Mampu mengatasi keadaan dengan baik. Kemudian manfaat yang ketiga adalah mengetahui kemampuan diri sendiri, sehingga mengerjakan sesuatu secara efektif dan efisien. Kemudian manfaat yang keempat, memandang semua hal secara optimis. Jadi dia memandang sesuatu hal itu optimis. Jadi tidak mudah menyerah ya. Jadi dia selalu berusaha untuk mencapai tujuannya. Mampu mengontrol emosi dengan baik. Jadi orang yang percaya diri itu dia mampu mengontrol emosinya, tidak menggebu-gebu atau tidak berlarut-larut terhadap masalahnya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah hidup akan lebih sistematis. Maksudnya secara sistematis itu adalah tertata ya. Jadi ada step by step-nya. Kemudian tips membangun rasa percaya diri. Mungkin ini saya mengutip dari bukunya karya Wisnubroto Widarsono yang judul bukunya adalah Sukses Membangun Rasa Percaya Diri. Yang pertama adalah semua makhluk ciptaan Allah atau ciptaan Tuhan itu mempunyai hak atau hak dasar yang sama, yaitu untuk hidup, untuk berpendapat.
Tips yang kedua, menemukan keunggulan diri, kemudian mengembangkannya. Jadi kita harus tahu apa nih keunggulan kita, apa nih kelebihan kita. Jadi kita harus, kalau kita sudah tahu apa kelebihan kita atau keunggulan kita harus mempertahankannya dan tentu harus mengembangkannya. Misal ya, contohnya, keunggulan saya ini adalah mungkin adalah disiplin. Tentu kita harus mempertahankan disiplin itu dalam diri kita. Dalam semua aspek ya, harus kita terapkan dalam semua aspek tentunya disiplin itu. Kemudian yang ketiga adalah menimba ilmu dan mengumpulkan pengetahuan umum sebanyak yang mampu dilakukan. Jadi kita harus terus belajar. Karena apa? Ada pepatah mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Selanjutnya yang keempat adalah berpikir realistis, bahwa setiap manusia itu memiliki kelemahan dan kelebihan. Tentu tadi kita harus tahu keunggulan kita ya, tapi kita di sisi lain juga harus mengetahui apa sih kelemahan kita. Nah, dengan kita mengetahui kelemahan kita bisa memperbaiki diri kita. Tips yang kelima adalah berpikir asertif. Tulus mengakui hak orang lain, tetapi pada saat yang sama mampu menegakkan haknya sendiri. Seperti yang tadi, kita harus berani mengekspresikan apa yang kita mau, apa sih pendapat kita, tentunya dengan tidak menyinggung orang lain ya. Terus tips yang terakhir adalah menggunakan bahasa non-verbal. Bahasa non-verbal itu maksudnya adalah menggunakan bahasa tubuh, misalnya memandang wajah atau mata lawan bicara kita. Mungkin materi itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan semoga dari apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti ya. Tentunya nanti kalau tidak kurang jelas, nanti bisa kita lakukan video call atau sinkron dengan menggunakan Google Meet gitu ya. Atau mungkin bisa japri saya juga. Mungkin sekian tadi, semoga kita lekas bertemu kembali secara tatap muka. Semoga pandemi ini juga segera berakhir ya tentunya ya, agar kita bisa beraktivitas normal seperti biasanya lagi. Mungkin cukup sekian. Kalau ada salah perkataan atau mungkin dalam penyampaian materi saya terlalu cepat, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.